Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini, tempat yang mulia untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, memakmurkan masjid, menjalankan sholat subuh dan memakmurkan masjid ini, dan sekaligus kemudian kita berdiam diri sebentar untuk kita berdiskusi ya tentang hal-hal yang terkait dengan keislaman, kebangsaan yang harus terus kita hidupkan dalam kajian-kajian keislaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya ingin mengangkat tema tentang peran ulama dalam kemerdekaan dan menjaga kedaulatan. Tema ini memang sering saya sampaikan di masjid-masjid, karena kita perlu terus-menerus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa kita, dan umat Islam itu adalah pemilik dari bangsa ini, dan umat Islam itu memiliki peran yang sangat besar dalam berdirinya bangsa ini dan juga mempertahankan kedaulatannya. Walau akhir-akhir ini kemudian umat Islam itu seolah-olah di-framing sebagai umat yang tidak cinta tanah air, sebagai umat yang seolah-olah tidak mencintai tanah airnya, di-framing seolah-olah umat Islam itu bahkan perusak, tidak cinta NKRI, teroris, dan lain sebagainya. Nah, tema-tema seperti ini di masjid terutama ya harus kita ingatkan terus, supaya kemudian kita sebagai pemilik ya, pemegang peran terpenting di dalam pendirian bangsa ini itu tidak hilang. Karena sesungguhnya peran ulama di dalam kemerdekaan itu adalah bagian dari implementasi keimanan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ya kan? Itu diterjemahkan para ulama itu sebagai sebuah pilihan hidup sebuah bangsa. Apakah bangsa ini mau menjadikan Allah sebagai walinya, atau menjadikan bangsa ini nanti mengambil taghut sebagai walinya. Nah, para ulama kita, pemimpin-pemimpin perjuangan kemerdekaan kita, itu sudah berkesimpulan di dalam dirinya sebagai orang yang merdeka, orang yang berjiwa merdeka, tidak ingin bangsa ini tidak merdeka. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan diri adalah seluruh umat Islam atau pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang nama-namanya itu kalau kita baca di dalam pahlawan nasional itu hampir sulit kita menemukan pahlawan itu yang tidak muslim, itu jiwanya merdeka. Apa itu jiwa merdeka? Jiwa mereka itu adalah mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada tauhid.
Sesungguhnya jiwa yang merdeka itu adalah menempatkan diri kita itu sebagai hamba Allah. Bukan menempatkan diri sebagai orang yang bebas sebebas-bebasnya, sebagaimana filsafat modern Friedrich Nietzsche yang mengatakan orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan sosial, bahkan ikatan-ikatan aturan-aturan agama. Karena menurut dia orang yang terikat dengan aturan sosial, ya, terikat dengan aturan sistem nilai sosial, terikat dengan aturan sistem nilai agama, itu adalah orang-orang yang terbelenggu jiwanya. Nah, dia mengatakan begitu, sehingga kemudian untuk menjadi merdeka dan menjadi manusia yang adi manusia atau Superman, manusia itu harus melepaskan diri dari belenggu-belenggu aturan-aturan sosial yang telah membelenggu itu. Yaitu menurut dia manusia itu kan terikat oleh pikiran-pikiran, yang pikiran-pikiran itu dibuat oleh pikiran-pikiran orang-orang besar pada masa lampau. Orang-orang besar pada masa lampau itu misalnya filsuf-filsuf yang kita kenal itu seperti Socrates, Aristoteles, Plato dan lain sebagainya, yang dia membentuk aturan-aturan sosial sehingga kemudian kita mengikutinya, dan kemudian dia menyebut pikiran-pikiran orang besar yaitu para nabi, katanya Nietzsche. Para nabi itu adalah orang besar yang punya pikiran-pikiran mengatur sosial masyarakat, tapi dia mengaku aturannya itu datang dari Tuhan. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu kan orang-orang besar yang menurut Nietzsche itu membawa aturan-aturan sosial, yang aturan sosial itu datangnya dari Tuhan, dan itu membelenggu dan kemudian menyebabkan kita tidak bebas, katanya dia. Dan oleh karena itu orang yang merdeka, orang yang bebas menurut dia adalah orang yang mampu melepaskan diri dari aturan-aturan itu dan membuat aturan-aturan sendiri. Ini pikiran merdeka menurut sekuler, menurut orang-orang barat. Nah, tapi menurut ulama, menurut ustadz, menurut Islam, orang yang berpikiran seperti itu adalah orang yang mengabdikan diri kepada setan, iblis, atau gampangannya mengabdikan diri pada taghut, yaitu aturan-aturan yang dia pikir, dia buat seolah-olah, ya, seolah-olah pikirannya dia, seolah-olah dia membuat aturannya dia, melepaskan diri dari aturan Islam, melepaskan diri dari aturan-aturan yang diajarkan oleh para nabi, ya, lalu kemudian dia membuat aturan sendiri. Dan aturan-aturan sendiri itulah yang kemudian mengatur tatanan sosial mereka, dan dia mengatakan itu merdeka, dia bisa berbuat apa saja. Itu dia sebut sebagai merdeka. Itu yang disebut sebagai bebas sebebas-bebasnya. Dan itu pula lah yang kemudian menjadikan orang-orang itu melepaskan diri dari aturan keagamaan dan merasa bebas, dan lalu terciptalah pikiran-pikiran yang kemudian kita kenal sebagai materialisme, menolak adanya Tuhan karena Tuhan membuat terlalu banyak aturan, dan materialisme itulah yang akhirnya menimbulkan ideologi-ideologi kapitalisme, komunisme, sosialisme. Aturan masyarakat dia buat karena sudah nggak ada lagi aturan Tuhan, dan itulah yang disebut dengan merdeka. Itulah yang dia sebut dengan bebas sebebas-bebasnya, dia membuat aturan sendiri. Nah, ulama kita mengatakan yang itu bukan merdeka, bukan bebas. Itu artinya orang sedang mengabdikan dirinya pada taghut. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Kamu pikir ketika kamu membuat aturan-aturan itu, kamu pikiranmu dari mana? Kamu bisa membuat aturan-aturanmu itu, kamu pikir kamu paham manusia, kamu paham. Kita itu memahami diri kita aja susah, nggak ngerti, ya kan? Manusia itu sesuatu yang paling susah dipahami, hubungan relasinya, hubungan antar manusia yang jumlahnya sekian banyak, lalu dia membuat aturan-aturan sosial. Ya, kalau bukan manusia, kalau misalnya fisika, kimia, nah itu mudah.
Kalau zat A ketemu dengan zat B bertemu, maka reaksinya begini. Ada ilmunya, ilmu kimia dan pasti, ya. Lalu kemudian fisika juga pasti, ya kan? Ada jelas. Tapi kalau manusia, si A ketemu si B bertemu, oh belum tentu menjadi begini, menjadi begitu. Manusia nggak paham. Si A ketemu lagi si C, manusia dengan manusia. Itu polanya tidak jelas, tidak seperti bahan-bahan kimia. Kalau ketemu ini bereaksi dengan ini menjadi ini. Kalau manusia si ini ketemu si ini, reaksinya kayak apa? Belum lagi manusia terbentuk dalam sebuah sosial masyarakat yang jumlahnya bisa menjadi ribuan, bisa menjadi ratusan ribu, menjadi jutaan dalam satu masyarakat. Gimana ngaturnya? Dia bisa berpikir, dia memahami dirinya sendiri aja nggak paham. Lalu dibuatlah aturan-aturan sosial yang disebut dengan ideologi-ideologi kapitalisme itu, sistem politiknya, sistem hukumnya, sistem ininya, kan begitu. Jadilah kemudian masyarakat itu menjadi rusak ketika dia meninggalkan Tuhan. Itulah paham yang kita sebut sebagai materialisme yang lahir setelah runtuhnya khilafah Islam. Khilafah dibangun Rasulullah, kemudian Abbasiyah, ya, kemudian Turki Utsmani, dan ketika keruntuhan kekhilafahan aturan Allah itu, maka kemudian mereka membuat paham sendiri, materialisme kemudian kapitalisme, dan kapitalisme itulah yang menimbulkan penjajahan dunia. Dan penjajahan dunia itulah yang akhirnya sampai kepada kita. Dan ketika sampai kepada kita, lahirlah ulama-ulama kita. Ini membawa kita kepada aturan-aturan tauhid. Walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid. Maka kemudian ulama kita yang berjiwa merdeka memilih Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sebagaimana di dalam surat Al-Jumu'ah, ya kan? Surat Al-Jumu'ah itu menjelaskan tentang itu. Bagi bangsa Indonesia itu dipahami sebagai, sebentar saya lupa, saya buka dulu surat Al-Jumu'ah ayat 1. Ini alhamdulillah kita itu punya aplikasi yang mudah, ya. Nanti bisa, ya. Ya, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ulama-ulama kita itu memahami ayat ini sebagai tadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur. Kita itu pernah berada pada dhulumat, pada kegelapan. Lalu Allah huwallazi ba'asa, kemudian Allah menurunkan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan kita sendiri, ya, dari kalangan kita sendiri. Yatslu 'alaihim ayatihi, yang kemudian membacakan ayat, yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan kemudian ayat-ayat itu membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita yang gelap itu tadi, yang berada dalam dulumat itu tadi, di mana kemudian kita menyembah Tuhan selain Allah pada waktu itu. Ingatlah bangsa Indonesia sebelum hadirnya Wali Songo, sebelum hadirnya ulama-ulama yang datang ke sini, ingatlah bangsa Jawa ini penyembah apa? Kita menyembah apa nenek moyang kita itu? Ingat, saya keluarga yang alhamdulillah memiliki garis keturunan yang punya buku, dan buku itu kemudian saya bisa runut kakek nenek kakek moyang saya itu sampai zaman Mojopahit, dan saya ketemu itu nama kakek saya di zaman Mojopahit itu menyembah apa. Di situ kemudian saya memahami kalimat ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa, ya, membersihkan hati kita,
dari penyembahan nenek moyang kita dulu. Yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan kemudian mengajarkan wa yu'allimu, ya, rasul yang diutus tadi itu, dan juga kemudian pelanjut rasul yang datang ke sini, para ulama-ulama itu, wali songo yang diutus dari Turki Utsmani itu, Maulana Malik Ibrahim dan lain sebagainya itu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Quran dibacakan kepada kita, mengajarkan as-sunnah, contoh yang diajarkan oleh pada Nabi, dan Al-Quran dan as-sunnah itulah al-hikmah, yang al-hikmah itulah kemudian menjadi penerang bagi kita. Lalu kemudian Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sungguh, ya, sungguh sebelum kalian diajarkan hikmah itu, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah itu, kalian itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita merasakan kan kalau kita membaca sejarah itu. Coba runut keluarga kita, kakek moyang kita sebelum hadirnya Rasulullah yang kemudian disambung oleh para ulama itu, kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Baca itu babat tanah Jawa, babat tanah Jawi, bagaimana sejarah bangsa kita ini yang berada dalam kesesatan yang nyata, lalu lahirlah orang-orang yang berjiwa merdeka mengajarkan kepada kita, dan kita itu kemudian, ya, keluar dari kegelapan itu, berada pada jalan yang terang, dan jiwa merdeka itu sudah sampai kepada kita, hingga kemudian bangsa kita yang kemudian kita sebut sebagai bangsa Jawa atau Nusantara itu menjadi muslim hampir 100%, karena sudah 90-an 6% itu muslim, dan kemudian bangsa Indonesia itu kerajaan-kerajaannya itu jadi sultan-sultan, menjadi kesultanan-kesultanan, dan semua sultan-sultan di Nusantara ini adalah gelar sultan yang diberikan oleh Turki Utsmani, karena Mataram itu pelanjut dari Demak muslim itu sebelumnya bergelarnya itu Kanjeng Senopati atau saya agak lupa. Lalu kemudian beliau itu menjadi bergelar Sultan Agung, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan gelar sultan itu diperoleh dari Turki. Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Jogja, lalu pergi ke Imogiri. Di Imogiri itu kemudian ada gentong. Gentong itu berisi air zam-zam dulunya. Itu adalah pemberian dari Sultan Turki kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo pada waktu mengangkat Kanjeng Senopati itu menjadi sultan ing tanah Jawa. Jadi beliau itu bergerak sampean dalem ngarso dalem engkang sinuwun Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo Khalifatullah fil ad ing tanah Jawa, Senopati ing Alaga, Sayyidin Panetek Panatagomo. Ini gelar sama persis dengan gelar Sultan Turki, Sultan Ghazi. Semua sultan di Turki, Sultan Ghazi itu adalah panglima perang dan juga pemimpin pemimpin ulama, khalifah. Maka kemudian disebut sebagai Khalifatullah fil ad ing tanah Jawi, khalifah di tanah Jawa yang menjadi bagian dari Kesultanan Turki Utsmani pada waktu itu. Ini hasil dari dakwah Wali Songo itu tadi. Nah, ketika kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram itu sudah menjadi bagian dari Turki Utsmani, menjadi Kesultanan Islam, dan tinggalan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo itu kalau kita pergi ke Jogja, ke Solo, itu adalah kesultanan-kesultanan semua. Di mana di situ ada Masjid Agung, di mana alun-alun dan seluruh peranata, ya,
praja itu mengikuti aturan-aturan keislaman, dan kerajaan Mataram itu adalah Mataram Islam yang menerapkan syariat Islam. Yang itulah makanya kemudian ketika datang Belanda, ya, VOC masuk. Sebelumnya mereka sudah masuk melalui Portugal di Selat Malaka, itu juga sudah gagal. Masuklah VOC yang kemudian kita kenal itu, kalau zaman kita ini, saya kira ini usianya sama ini dengan saya dan di atasnya itu mengenal itu namanya Jon Pieterszoon atau orang Jawa menyebutnya Mas Jangkung. Dilawan itu sama Sultan Agung Hanyokrokusumo karena simple, beliau melihat ini orang mau mengajak kita kepada walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ini mau mengeluarkan kita dari nur, jalan yang terang benderang yang sudah kita peroleh, kepada dhulumat, kepada kekafiran, kepada paham-paham kapitalisme. Dan itulah makanya yang kita lawan. Dan itulah muncul perlawanan ulama setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil membunuh Jon Pieterszoon. Makamnya kemudian ditaruh di dalam unda-undaan. Kalau kita naik ke Imogiri itu, ya kan, itu naik tangga banyak itu, di tengah itu kemudian di situ ada makamnya Jon Pieterszoon untuk kita injak katanya, supaya kemudian untuk menghinakan, karena dia mau menghinakan kita, maka kita hinakan dia dengan cara menaruh makamnya di situ. Nah, untuk mengingatkan ini orang mau mengeluarkan kita dari jalan terang kepada jalan gelap. Dan kemudian bangsa kita ini pada akhirnya kemudian berhasil dilobi, berhasil ditipu melalui misi dagang. Nah, kalau dengan cara ini nggak bisa, maka misi dagang lah, diajaklah berdagang. Lalu raja-raja itu dikasih kuota untuk mengirim rempah-rempah, dibeli. Nah, lalu terjadilah kerjasama antara raja-raja, ya, di Jawa ini. Setelah Sultan Agung, misalnya Amangkurat I di Mataram itu yang kemudian berkomplot dengan Belanda, dikasihlah senjata untuk kemudian memerangi yang lain, ribuan ulama dibunuh dan lain sebagainya. Begitulah prosesnya. Lalu muncullah perlawanan ulama yang lainnya, misalnya yang dari keturunan Sultan Agung itu Pangeran Mangkubumi yang membawa perang yang disebut sebagai Perang Jawa 9 tahun, menyebabkan Mataram pecah menjadi dua atau dari perjanjian Giyanti, Yogyakarta dan Surakarta, ya, karena itu juga tipu daya dari Belanda. Lalu kemudian berikutnya cucu dari Pangeran Mangkubumi itu akhirnya menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-1 yang ada di Jogja. Lalu dia punya cucu namanya Pangeran Diponegoro lagi. Pangeran Diponegoro itu kalau kita baca dalam sejarah yang ditulis Ustadz Salim Afilah, jangan membaca Pangeran Diponegoro dari sejarah yang ditulis oleh pelajaran sejarah di sekolah. Kalau pelajaran di sekolah itu Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda karena makam keluarga itu ditabrak oleh jalan yang dibangun dari Jogja ke Magelang, maka kemudian menabrak makam melawan. Enggak, Pangeran Diponegoro melawan Belanda karena Belanda menerapkan sistem kekafiran, yang kemudian Pangeran Diponegoro mengatakan kami ini ingin menegakkan syariat Islam di bumi Jawa. Lalu berperang kepada Belanda. Ditanya kenapa berperang kepada Belanda? Ingin menjalankan perintah kital, perintah perang, karena orang kafir memerangi kita. Mereka datang ke negeri kita memerangi kita, maka kita perang. Itu jawabannya Pangeran Diponegoro, perintah kital. Kita ini tidak ngeluruk pergi ke Belanda melawan dia di sana untuk mengambil Belanda. Enggak, Belanda datang ke sini, negeri kita itu negeri muslim, lalu diatur dengan aturan-aturan kekafiran, aturan-aturan toghut. Lalu kemudian Pangeran Diponegoro itu melawan karena negeri ini negeri muslim, dan beliau mengatakan kami ini ingin memperjuangkan kembalinya tanah Jawi
itu kepada aturan-aturan syariat Islam. Dan kami berperang melawan Belanda karena perintah Kital. Dia datang ke sini memerangi kami dan kami berperang melawan dia. Jihad fisabilillah, kemudian disebut sebagai perang Sabil yang kita kenal sebagai perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 itu. Latar belakangnya adalah itu. Ya, bukan karena makam, itu pemicu saja. Dan lalu kemudian dilanjutkan perang-perang melawan Belanda ini sampai kemudian pada perjuangan kemerdekaan, di mana kemudian kita mencatat kemerdekaan kita itu diperoleh dengan perang yang tidak intinya. Kita mengenal Jenderal Sudirman, lalu di dalam mencapai kemerdekaan itu, di dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI, ulama-ulama kita itu mengatakan begini, kita ini menolak kapitalisme, kita ini menolak liberalisme, kita menolak otoritarianisme, kita menolak komunisme. Dan oleh karena itu kita hendak mengatur bangsa kita yang merdeka itu dengan sebuah aturan yang kembali kepada tauhid. Kita kemudian berdebat, para pemimpin kita di dalam BPUPKI dan PPK itu mengatakan kalimat yang sebenarnya dengan simpel, kita ini ingin merdeka dan mengatur kemerdekaan bangsa kita itu dengan menghilangkan paham materialisme yang dibawa oleh kaum kufar, yang dibawa oleh penjajah-penjajah kita itu. Mereka membawa paham materialisme, yaitu pikiran yang menegasikan adanya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan, dan oleh karena itu, karena dia tidak percaya pada Tuhan, maka kemudian dia tidak percaya Tuhan itu menurunkan Alkitab, menurunkan Quran, menurunkan Injil, menurunkan Taurat. Dia tidak percaya. Oleh karena itu dia tinggalkan semua aturan itu dan kemudian dia memiliki paham materialisme. Lalu muncullah pikiran-pikirannya Adam Smith pada tahun 1700-an yang kemudian dia berpikir ngatur negara itu bagaimana. Kalau negara itu sudah tidak ada Tuhan lagi yang menurunkan aturan untuk mengatur negara, lalu dia menulis buku namanya The Wealth of Nation. Itu bagaimana caranya mengatur negara itu supaya kemudian mencapai kesejahteraannya. Buku itu yang kemudian menjadi buku babon dari kapitalisme, pengorbanan yang sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Di mana kemudian kalau kita mau sejahtera, kalau bangsa ini mau sejahtera, kaya raya, dan oleh karena itu kita harus menguasai kapital. Jadi kita kuasai modal, kita kuasai alat produksi, dan kemudian kita akan kaya, kita akan menjadi sejahtera. Akibatnya pikiran itu dia pikir betul, dijalankan, muncullah kemudian dunia itu terbelah menjadi dua, orang kaya, orang miskin. Mereka yang menguasai kapital, menguasai modal, menguasai alat produksi, tuan tanah, mereka itulah yang kemudian kita sebut sebagai kaum borjuis. Lalu orang yang tidak menguasai itu diperbudak, dan dengan prinsipnya di mana kemudian pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau perlu orang-orang yang bekerja itu nggak perlu digaji, nggak perlu dikasih kesejahteraan, karena kesejahteraan hanya mereka pemilik modal. Mereka diperbudak, yang penting dikasih makan, bisa makan. Lalu setelah itu dirantai, kemudian waktunya kerja lagi, muncullah perbudakan di mana-mana. Nah ini aturan manusia. Dia pikir ketika dia bisa mengatur manusia, mengatur masyarakat, dia bisa membuat aturan itu lebih baik. Membuat sejahtera dengan cara membuat orang lain menjadi sengsara. Nah, berlangsung begitu, maka muncullah pikiran di kalangan kaum yang diperbudak itu, seorang pemikir namanya Karl Marx, Marxis. Dia bilang, ini nggak benar kapitalisme ini.
Jadi ini akan menimbulkan kelas borjuis dan kelas proletar. Oleh karena itu kita harus membuat satu tatanan sosial yang menjadi antitesa dari kapitalisme. Buatlah dia buku namanya Das Kapital, yang kemudian muncullah sosialisme, komunisme. Jadi manusia itu tidak boleh ada kelas, tidak boleh ada negara, dan tidak boleh ada ini. Maka manusia itu harus diatur keperluannya. Jadi kemudianlah muncullah sebuah konsep ekonomi kapital di dalam komunisme itu dia mengatur manusia itu sama rata sama rasa. Wes pokoknya nanti negara yang mengurus kekayaan, semua manusia itu diatur kebutuhannya sama. Sampean pokoknya kerja, nanti kebutuhannya sini. Yang terjadi adalah manusia ini nggak punya hak. Manusia ini nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya apa, pokoknya diatur punyanya sepeda ontel. Itu di Cina dulu. Makanya kalau kita kenal Cina di tahun 70 80, di mana-mana ya cuma sepeda ontel, karena bolehnya cuma sepeda ontel. Yang kaya itu adalah akhirnya yang ngurus negara. Yang ngurus negara kaya raya karena seluruh kekayaannya ada di dia. Itu negara-negara komunis seperti di negara-negara Korea Utara, Kim Jong Un, Kim Jong Il, di Fidel Castro itu di mana tuh, negara mana itu ya, Kuba ya itu. Nah ini pikirannya manusia, ketika menghilangkan kelas, manusia diatur sama rata sama rasa. Yang terjadi adalah yang ngatur negara yang kaya, kemudian memperbudak manusia seluruhnya nggak punya hak ya. Itu negara-negara komunis. Nah itu pikiran manusia juga. Nah padahal Islam itu sudah punya aturan tentang itu, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana mengatur hukum. Itulah yang diperjuangkan oleh para pejuang kita, para ulama kita, dan kemudian memerdekakan bangsa ini dengan kalimat yang tegas. Kalimatnya apa? Kita bangsa Indonesia menolak materialisme yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui aturan Tuhan, tidak mengakui Tuhan itu punya aturan yang dilaksanakan. Dan oleh karena itu ulama kita mengatakan dengan tegas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita merdeka, bangsa Indonesia ini harus diatur dengan kembali kepada aturan Tuhan, yang untuk orang Islam ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang tercantum di dalam Piagam Jakarta, yang kemudian itu lalu kemudian diterjemahkan di dalam pasal 29, di mana kemudian orang Islam itu menjalankan berhak dan menjalankan, dan itu dijamin oleh negara. Nah itu sebenarnya ya esensi dari perjuangan kemerdekaan yang Bapak Ibu, ini jam berapa ya? Oh, oke, tinggal 5 menit yang kemudian kita perjuangkan itu. Dan ini tidak boleh kita lupakan, apalagi tidak kita bahas di dalam pengajian di masjid. Kita nggak punya forum. Di mana kita punya forum lagi untuk menjelaskan ini, bahwa ulama kita ini adalah ulama yang perannya sangat besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu kita raih karena pikiran-pikiran merdeka kita bukan pikiran bebas sebebas-bebasnya sebagai Nietzsche, tapi pikiran merdeka bahwa kita ini hanya ada dua pilihan kok, menghamba kepada tauhid atau menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah, maka kemudian kita mengabdikan diri kita kepada Allah dan kita taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah, baik dalam diri pribadi, dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu paham orang merdeka yang sesungguhnya, yaitu mengabdi kepada Allah. Kalau dia tidak mengabdi kepada Allah, sudah jelas dia akan mengabdi kepada tauhid. Karena kalau dia tidak menggunakan aturan Allah, lalu aturan apa yang mau dia pakai? Dia menegakkan hukum apa yang mau dia buat? Dari pikiran mana kemudian dia membuat aturan-aturan itu? Dia pikir dia membuat pikiran-pikiran kapitalisme, sosialisme dari mana? Kalau bukan karena kemudian tauhid yang menjadi ilahnya mereka itu membimbing mereka. Iblis itu membimbing mereka, dan seolah-olah itu menjadi ilmiah, menjadi sebuah ideologi
kapitalisme, ideologi sosialisme yang punya tatanan sosial itu, tatanan politiknya kayak begini, tatanan hukumnya kayak begini, ilmu ekonominya kayak begini, ada semua. Ada banyak yang kemudian belajar dengan ilmu-ilmu itu dan diterapkan, ya itu yang kemudian ulama kita menyadari itu, wah itu tidak betul, itu akan yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Padahal kita itu sudah menjadi bangsa yang Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Kita itu sudah dikeluarkan dari kegelapan, mau dikembalikan pada kegelapan. Maka kemudian terjadilah perjuangan para ulama kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan telah meletakkan landasan yang kuat. Ini tidak bisa diubah, ini mengikat siapa saja, mengikat kaum muslim, mengikat kaum non muslim yang tinggal di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bertauhid, bangsa yang diatur kembali kepada aturan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika belum ada Nabi Muhammad, beliau menurunkan Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa, dan dengan aturan Musa dan dengan Nabi Isa itulah bangsa-bangsa dahulu diatur. Romawi itu jangan dikira dia mengatur pakai ideologi apa. Kapitalisme belum ada, sosialisme belum ada. Kapitalisme sosialisme itu kan baru muncul tahun 1700-an. Lah Romawi pada waktu itu diatur pakai apa? Konsili Nietzsche yang terjadi pada tahun 320-an itu kan menetapkan Romawi dengan Bible, walaupun Bible-nya yang versi mereka, tapi kan aturan-aturan Bible itu yang dia pakai untuk mengatur negara itu. Ketika khilafah Islamiyah, aturan-aturan di dalam Quran itu yang dipakai, iya kan? Lalu kemudian ketika mereka mengabaikan semua aturan kitab-kitab Allah karena berpaham materialisme, dia buatlah aturan-aturan sendiri. Kacaulah dunia seperti kita ini, ya. Seperti kita ini sekarang ini hidup di dalam kekacauan karena semua diatur oleh pikiran-pikiran manusia yang merasa dia bisa seperti Tuhan, bisa mengerti manusia, padahal manusia ini nggak bisa dimengerti. Kita ketemu dengan ini, nggak tahu ketemu itu bereaksi menjadi apa, bisa rukun, bisa perang, ya kan? Nah kalau kimia gampang ya, H2O, hanya 2 O-nya 1 bertemu dengan kondisi jadi air, pasti. Entah di Amerika, entah di Indonesia, entah di mana, udah pasti. O2 oksigen, pasti. Nek manusia gak pasti. Oleh karena itu jangan mengatur manusia, kamu sendiri gak ngerti, ikuti yang membuat manusia, aturannya kayak apa. Itulah kemudian perjuangan kemerdekaan kita, itulah ulama-ulama kita mulai dari dulu, ya. Kalau kita catat mulai dari Fatahillah, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Mangkubumi, Tekuk, ya, kemudian Diponegoro, Teguh Umar, sampai ujung-ujungnya para pemimpin-pemimpin kita yang kemudian meletakkan landasan yang kuat bahwa bangsa Indonesia ini sudah terikat sebuah perjanjian yang kalian semua bangsa Indonesia tidak bisa lepas, karena ini sudah menjadi bagian dari perjanjian kita ketika merdeka, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Lah sekarang tugas kita itu tinggal bagaimana menurunkan aturan itu ke dalam undang-undang, ya kan. Itu undang-undang dasar, itu filosofi Groundslah, itu falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah itu filsafat sifatnya, harus diturunkan. Nah, tugas kita ini yang kuliah di ekonomi membuat RUU tentang ekonomi Islam, bagaimana bank itu dibuat, bagaimana ini dibuat. Lalu kemudian yang hukum menurunkan falsafah itu ke dalam sistem hukum Islam, lalu dan lain sebagainya. Tugas kita itu di situ, tugas kita melahirkan operasional dari ketauhidan yang sudah mengikat. Bangsa Indonesia sekarang ini apapun agamanya, dia nggak boleh dan nggak bisa lepas dari ketuhanan yang Maha Esa yang tercantum di dalam Pancasila itu. Ya, itu mengikat kita semua, dan itulah kemenangan ulama kita. Nah sekarang tugas kita adalah kemudian menjaga itu, kedaulatan itu, nggak boleh lagi kemudian lepas. Nah
Saya kira sebenarnya di sini ada banyak nanti ya pejuang-pejuang kita yang mempertahankan itu. Kira-kira itu para jamaah sekalian, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan itu di bulan Agustus dan ini masih September. Kajian-kajian tentang itu harus terus kemudian kita hidupkan karena sejarah memperhatinkan tokoh-tokoh Islam itu dihilangkan dari penulisan sejarah. Ki Haji Hasyim Asy'ari hilang dari penulisan sejarah. Ki Haji Ahmad Dahlan hilang dari penulisan sejarah. Pak Natsir yang menjadi bapak pencetus NKRI setelah merdeka kita dipecah-pecah menjadi negara-negara bagian, menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, lalu dengan mosi integral Natsir pada bulan April tahun 50 dan kemudian dideklarasikan pada 17 Agustus 50 seluruh negara bagian yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat, di mana ada Madura merdeka, Jatim, kemudian ada Pasundan, ada Sumatera, ada Sulawesi, itu berhasil dilobi dan diajak oleh Pak Natsir bersatu kembali menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu waktu merdeka itu namanya NRI, Negara Republik Indonesia. Lalu setelah dipersatukan lagi oleh Pak Natsir, itulah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi siapa Bapak NKRI? Pak Natsir, ulama. Lalu kenapa kemudian kita ini sekarang di framing menjadi anti NKRI? Ini sebuah framing yang luar biasa jahat, berbalik dari fakta. Sementara Pak Natsir berhasil menyatukan negara-negara yang masing-masing sudah punya pemimpin sendiri, presiden sendiri, raja-raja sendiri, tanpa pertumpahan darah, tanpa satu jiwa pun melayang, tanpa pertempuran. Seluruh Republik Indonesia Serikat itu menjadi satu. Bayangkan sekarang untuk memadamkan pergolakan di Aceh, berapa banyak jiwa melayang, berapa banyak perang. Papua sampai sekarang belum selesai, berapa banyak biaya dan jiwa yang harus melayang. Tapi Pak Natsir, seluruh Republik Indonesia Serikat langsung bersedia bergabung kepada NKRI melalui mosi integral Natsir, tanpa perang, tanpa pertumpahan darah. Ini luar biasa. Lalu dilupakan begitu saja dan hilang dari cerita-cerita sejarah. Lalu di mana lagi kita mau ceritakan? Lalu di mana lagi kita mau tulis kalau tidak di dalam forum-forum pengajian di mana kita berkumpul? Karena di sekolah sudah nggak diajarkan. Di medsos tergantung siapa yang nulis. Kita membaca tulisannya siapa. Ya di masjid-masjid inilah kita harus hidupkan kembali, harus ingatkan kembali bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa kita dan kita punya peran besar karena kita memerdekakan bangsa ini untuk kemudian kita bertekad menjadikan bangsa ini hidup di bawah waliullah, Allahu waliyul ladzina amanu. Kita itu orang iman yang kemudian ingin tunduk kepada Allah. Kira-kira itu Bapak Ibu para jemaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kemudian mengingatkan kembali peran kita, posisi kita. Jangan sampai kemudian kita di framing, di apa itu namanya, dipersepsikan sebagai orang yang anti NKRI, orang yang kemudian orang Islam ini pemilik sah dan juga pemilik Republik ini. Perannya sangat besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.